ada satu misteri menarik di Overlord yang sampai saat ini masih belum terjawab, dan sayangnya misteri ini tidak pernah disinggung di versi anime dan hanya bisa kita temukan di novel doang. Nah, misteri yang gue maksud adalah misteri tentang jiwa. Apa sebenarnya jiwa dan bagaimana cara kerja jiwa di dunia Overlord? So, daripada lama, langsung aja mari kita bahas. Topik ini sebelumnya sudah pernah gua bahas sekilas di konten tentang Wild Magic. Di konten itu, gua berkesimpulan kalau jiwa merupakan sebutan penduduk New World yang merefer ke sistem HP atau health point di game Yggdrasil. Soalnya di novel disebutkan kalau nama lain Wild Magic adalah Magic of the Soul atau sihir jiwa. Dan di volume 14 terungkap kalau Platinum Dragon Lord mengendalikan Platinum Armornya dengan menggunakan Wild Magic. Lalu Pandora ngomong kalau health point-nya Platinum Armor terus-menerus berkurang ketika mereka bertarung. Dari sini gua pun yakin kalau jiwa merefer ke istilah health point di game Yggdrasil. Tapi setelah gue coba cari tahu lebih jauh, ternyata istilah jiwa dipakai beberapa kali di light novel dan juga web novel, di mana istilah jiwa sepertinya mempunyai cakupan yang lebih luas daripada sekedar HP doang. Tapi intinya, untuk poin pertama gue, istilah jiwa di cerita Overlord merefer ke sistem HP di game Yggdrasil. Poin kedua, selain merefer ke HP atau health point, istilah jiwa sepertinya juga merefer ke XP atau experience point. Tapi perlu dicatat kalau poin ini berasal dari versi web novel dan bukan light novel. Jadi ada kemungkinan kalau poin ini tidak canon. Di web novel, ketika perang melawan Resti the Kingdom, yang kalau di anime ada di bagian akhir season 3, kita sempat diperlihatkan Mare yang sedang menggunakan world class item miliknya, yaitu world class item bernama Avarice and Generosity. Ini adalah world class item berbentuk sarung tangan, di mana satunya berwarna putih dan satunya berwarna hitam. Nah, kalau di versi light novel, sama sekali tidak ada penjelasan kenapa Mare membawa world class itemnya pada saat itu, dan apa efek dari item tersebut. Tapi kalau di web novel, kita justru diberitahu efek dari item ini. Di web novel Ainz ngomong kalau bagi player, menyia-nyiakan experience point adalah tindakan yang tidak dapat dimaafkan. Oleh karena itu, Ainz memerintahkan Mare untuk membawa world class itemnya yang nantinya bakal dipakai untuk menyerap semua experience point. Kita pun diberitahu kalau di mata player, tindakan Ainz saat itu terlihat normal, karena yang Ainz lakukan adalah menyerap experience point dari para tentara yang mati di medan perang. Tapi, di mata penduduk New World, mereka memandang tindakan tersebut sebagai hal yang mengerikan, karena mereka mengira kalau Ainz sedang menyerap jiwa para tentara yang telah terbunuh. Dan karena hal ini, Ainz pun diberi julukan Raja Iblis oleh tentara yang menyaksikan aksi tersebut. Dari informasi ini bisa kita simpulkan kalau istilah jiwa di New World juga merefer ke experience point yang digunakan para player untuk bisa naik level. Informasi ini mungkin saja bisa menjelaskan mengenai pertanyaan kenapa Soul Eater dapat bertambah kuat dengan memakan jiwa korbannya. Di volume 13, Ainz ngomong kalau Soul Eater akan semakin kuat berdasarkan jumlah jiwa yang mereka makan. Kalau saja istilah jiwa di New World sama dengan experience point di Yggdrasil, maka masuk akal kenapa Soul Eater semakin bertambah kuat dengan memakan jiwa makhluk hidup. Karena yang Soul Eater makan sebenarnya bukanlah jiwa, melainkan experience point dari para korbannya. Sehingga hal ini membuat levelnya Soul Eater bisa bertambah. Lanjut poin ketiga, istilah jiwa juga merefer ke inti dari eksistensi suatu makhluk hidup di New World. Di side story Velay, kita diberitahu kalau Elder Coffin Dragon Lord mempunyai wild magic bernama Soulbreaker Breath. Ini adalah wild magic yang setara dengan world class item Longinus. Buat yang nggak tahu, Longinus merupakan salah satu world class item terkuat di game Yggdrasil yang dapat membunuh player secara instan, dan bukan cuma karakternya yang mati, tapi akun gamenya juga bakalan ikut terhapus. Nah, dijelaskan kalau Soulbreaker Breath juga mempunyai efek yang serupa, di mana wild magic ini mampu menghapus alias menghancurkan apa saja termasuk jiwa makhluk yang terkena serangan ini. Dari sini kita pun tahu kalau setiap makhluk di New World mempunyai suatu inti yang disebut sebagai jiwa, dan kalau saja jiwa ini menghilang maka makhluk tersebut sudah pasti bakalan mati dan sepertinya tidak dapat dihidupkan kembali. Kasusnya sama seperti world class item Longinus yang dapat menghapus akun player yang diserang, di mana player tersebut tidak dapat lagi login dengan menggunakan akun yang telah dihancurkan tadi. Informasi ini terhubung ke misteri lain yang masih belum terjawab sampai saat ini, yaitu misteri hilangnya tubuh Clementine. Di volume 3, kita diberitahu mengenai hasil eksperimennya Demiurge, di mana Demiurge berkesimpulan kalau resurrection spell atau sihir kebangkitan bukanlah sihir yang menargetkan tubuh makhluk yang akan dibangkitkan, melainkan sihir ini menargetkan jiwa makhluk yang akan dibangkitkan. Sehingga ada kemungkinan sihir kebangkitan bisa digunakan tanpa memerlukan tubuh makhluk yang akan dibangkitkan, dan hanya membutuhkan jiwa dari makhluk tersebut. Hal inilah yang mungkin saja terjadi pada tubuhnya Clementine dan juga Khajiit,
di mana mungkin saja jiwa mereka berdua telah dibangkitkan dari lokasi yang berbeda, sehingga ngebuat tubuh mereka berdua menghilang tanpa jejak. Kedua informasi ini saling berkaitan, karena informasi ini meyakinkan kita kalau inti dari setiap makhluk hidup justru ada di jiwa mereka. Selama jiwa mereka masih ada, maka ada kemungkinan kalau mereka bisa saja dihidupkan. Namun jika jiwa mereka menghilang, maka sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk dapat dihidupkan kembali. Nah, ngomongin soal sihir kebangkitan, topik ini ada hubungannya dengan alasan kenapa bisa ada undead di dunia Overlord. Di volume 7 dijelaskan kalau tubuh manusia sejatinya hanyalah wadah untuk menahan jiwa mereka. Kurang lebih sama seperti yang gue jelaskan tadi, di mana inti dari makhluk hidup adalah jiwa mereka. Ketika suatu makhluk mati, tubuh mereka perlahan-lahan akan mengurai, dan jiwa mereka akan dikirim kembali kepada dewa. Oleh karena itu, mengubur tubuh yang telah mati adalah suatu kewajiban dan harus dikerjakan secepat mungkin. Bahkan, sampai ada orang yang dipekerjakan hanya untuk menggali kuburan demi memastikan kalau tubuh orang tersebut beneran sudah mengurai. Ini bisa menjelaskan kenapa di volume 6, Evil Eye membungkus tubuhnya Tia dan Gagaran dengan item sihir berbentuk kain atau semacamnya. Karena kalau tubuh mereka sampai mengurai, maka jiwa mereka akan menghilang dan mereka tidak dapat dibangkitkan kembali. Nah, eksistensi undead dapat muncul ketika ada jiwa yang masuk ke dalam wadah alias tubuh makhluk yang telah mati. Bahkan sekedar tengkorak pun bisa jadi wadah bagi jiwa yang berkeliaran. Biasanya, jiwa yang berkeliaran ini berasal dari tubuh makhluk yang mati karena perang, mati karena hal yang tidak wajar, ataupun mati mengenaskan, alias jiwa penasaran. Hal inilah yang membuat undead dapat terus-menerus muncul secara alami. Makanya ketika kuburan di suatu tempat sudah penuh, maka kuburan yang lama bakal digali dan tengkorak di kuburan tersebut akan dihancurkan, agar tengkorak itu tidak menjadi wadah bagi jiwa lain, lalu tubuh baru bakal ditaruh di kuburan tersebut. Informasi ini lagi-lagi terhubung ke Evil Eye side story, di mana diceritakan kalau seluruh penduduk di negerinya Evil Eye telah berubah menjadi undead setelah jiwa mereka diserap oleh wild magicnya Elder Coffin Dragon Lord dan juga Evil Eye. Hal ini sesuai dengan penjelasan di volume 7 tadi, di mana tubuh manusia hanyalah wadah bagi jiwa mereka, dan ketika jiwa mereka diserap oleh wild magicnya Elder Coffin Dragon Lord, otomatis ngebuat wadah alias tubuh mereka kosong, dan jiwa lain malah masuk ke dalam wadah kosong ini, sehingga mereka semua pun berubah menjadi undead. Di volume 5, Evil Eye sempat ngomong ke Climb mengenai pengalaman yang dia rasakan ketika berubah menjadi undead. Evil Eye menjelaskan kalau saja seseorang berubah menjadi undead, maka pikirannya akan ikut berubah. Perubahan pada tubuh fisik ini juga dapat mempengaruhi jiwa. Dari yang awalnya seseorang hidup demi bisa mewujudkan impiannya, malah berubah menjadi monster yang menakutkan. Dari sini kita pun tahu kalau perubahan pada wadah seseorang ternyata dapat mempengaruhi jiwa orang tersebut. Nah, topik tentang wadah dan juga jiwa terhubung lagi ke volume lain, yaitu volume 13. Di volume ini, Ainz bertanya-tanya, kenapa undead yang diciptakan dengan menggunakan tubuh makhluk yang sudah mati tidak menghilang setelah beberapa waktu, sedangkan undead yang dipanggil langsung dengan menggunakan skill tanpa pengorbanan tubuh justru tidak dapat bertahan lama. Ainz pun berasumsi kalau skillnya bukan membutuhkan tubuh sebagai medium atau wadah agar dapat bertahan lama, melainkan skillnya membutuhkan jiwa agar dapat bertahan. Pertanyaan ini sejalan dengan penjelasan di web novel tadi mengenai wadah dan jiwa. Jadi, alasan kenapa undead yang dipanggil dengan menggunakan skill tidak dapat bertahan lama karena undead tersebut diciptakan tanpa menggunakan pengorbanan jiwa, alias mereka hanyalah wadah kosong. Sedangkan undead yang dipanggil dengan pengorbanan tubuh akan mendapatkan jiwa dari tubuh yang dikorbankan, sesuai dengan penjelasan di web novel tadi, di mana jiwa makhluk hidup masih akan bertahan selama tubuhnya belum sepenuhnya terurai. Sehingga undead yang terpanggil akan menjadi wadah baru bagi jiwa yang dikorbankan tadi, dan hal inilah yang membuat undead tersebut dapat bertahan lama. Sesuai dengan penjelasan di Evil Eye di volume 5 tadi, di mana dia ngomong kalau jiwa seseorang dapat terpengaruh ketika wadahnya berubah. Sama persis seperti kasusnya para undead yang Ainz panggil dengan menggunakan pengorbanan tubuh. Dari yang awalnya mereka adalah makhluk hidup normal, malah berubah menjadi undead yang sangat patuh kepada perintahnya Ainz. Poin keempat, menurut kepercayaan penduduk New World, jiwa seseorang dapat ternodai. Di volume 7, kita diberitahu mengenai rencana Flooder yang ingin menggunakan undead sebagai pekerja kasar alias buruh. Karena menurut dia, undead adalah makhluk paling efisien untuk dipekerjakan. Mereka tidak butuh tidur, tidak butuh makan, dan tidak butuh dibayar. Tapi rencananya ini ditentang oleh banyak kalangan, terutama dari pihak religius, karena menurut mereka, memanggil undead dapat menodai jiwa. Informasi yang serupa juga muncul di volume 13, di mana kita diberitahu kalau memanggil iblis dapat menodai jiwa. Gue tidak begitu paham ya, apa maksud dari kata menodai jiwa. Apakah jiwa di sini merefer ke jiwa orang yang memanggil undead tersebut, dan jiwa si pemanggil akan ternodai, atau malah merefer ke jiwa lain yang mungkin saja sedang
sedang berkeliaran di sekitar situ dan akhirnya ternodai karena dibangkitkan kembali menjadi undead. Nah itu tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu jiwa di cerita Overlord. Sampai sini bisa gue simpulkan kalau jiwa mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai resource atau sumber daya dan juga sebagai inti dari makhluk hidup. Sumber daya di sini merefer ke wild magic yang membutuhkan jiwa sebagai bayaran, merefer juga ke experience point yang akan digunakan untuk menaikkan level ataupun dipakai sebagai sumber daya untuk beberapa sihir yang membutuhkan bayaran XP, dan merefer ke bayaran yang diperlukan jika seseorang ingin memanggil undead yang dapat bertahan lama. Jiwa juga merupakan inti dari makhluk hidup. Kalau saja suatu makhluk hidup kehilangan jiwanya, maka mereka sudah pasti bakalan mati dan tidak dapat dihidupkan kembali. Gua rasa itu saja sih yang bisa gua bahas untuk topik mengenai jiwa ini. Gimana pendapat kalian soal topik ini? Tulis aja di bawah. Siapa tahu kalian punya pandangan lain soal jiwa di cerita Overlord. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video lain dan bye-bye.